Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunarullah dengan NIM 220504077. Baik, di video ini saya ingin memenuhi UTS mata kuliah Hukum Perdata. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia di dalam BW atau Burgerlijk Wetboek. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki kapasitas hukum penuh, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum yang sah. Di dalam konteks ini, seseorang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki properti, dan bertindak dalam kapasitas hukum lainnya. BW biasanya mengakui subjek hukum manusia sebagai individu yang telah mencapai usia dewasa, yang berarti mereka telah mencapai usia di mana mereka dianggap mampu untuk bertindak secara hukum dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang menyertainya. Batas usia dewasa bervariasi antara negara-negara yang menerapkan BW, tetapi seringkali berkisar antara 18 hingga 21 tahun. Untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan atau UUP, terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan. Yang pertama adalah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UUP yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya UUP menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain. Yang kedua adalah sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Yang ketiga adalah asas monogami. Pada prinsipnya, UUP menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 UUP. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 UUP. Monogami dalam UU Perkawinan bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing. Yang keempat adalah batas minimum usia kawin. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. UUP menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis, sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 UUP, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Yang kelima adalah prinsip perceraian yang dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya, sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 UUP, pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975,
Salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. Yang keenam yang terakhir adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam BW, pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Hal ini dibuktikan bahwa dalam BW ketika telah terjadi perkawinan, seorang wanita, menurut pasal 31 UUP menempatkan hak dan kedudukan suami istri itu seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama, melainkan bermakna proporsionalitas. Menjadi tidak cakap. Sementara itu, dalam UUP, kedudukan suami istri adalah seimbang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.